Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari nilai limit suatu fungsi ketika bentuknya seperti ini, ya. Artinya ketika sudah disubstitusi, kemudian nilainya menemukan bentuk tak tentu, 0/0 atau tak hingga per tak hingga dan sebagainya, yang dipatok menjadi bentuk tak tentu, maka kita harus mencari dengan metode lain, ya. Nah, ketika ada bentuk akar itu biasanya kita lebih mudah dengan menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Oke guys, kita fokus ke sana ya. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe ya. Oke, langsung saja kita akan mencoba menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan untuk menemukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, ketika ada contoh seperti ini ya, biasa tetap kita akan lakukan substitusi terlebih dahulu. Substitusi itu hanya tinggal mengganti saja ya. Mengganti dengan X dirubah menjadi 4. Ketika menemukan X kita ubah menjadi 4. 4 dikurangi 4 dibagi akar 4 dikurangi 2. Oke, 4 dikurangi 4 adalah 0. Dibagi akar 4 adalah 2, dikurangi 2 adalah 0. Nah, dia BTT nih. BTT, maka mau tidak mau kita harus menggunakan metode lain selain substitusi, yakni ketika cluenya ya, biasanya kalau di sini terdapat bentuk akar, biasanya itu dengan menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Oke, langsung saja kita akan coba jawab A. Limit dari X dikurangi limit X mendekati 4 dari X dikurangi 4 dibagi akar X dikurangi 2. Nah, faktor sekawan itu lihat yang mempunyai bentuk akarnya dalam posisi penyebut, maka kita langsung mengalihkan dengan faktor sekawannya. Kalau di sini tanda pada bentuk akarnya itu adalah negatif, kita kalikan dengan faktor sekawannya, berarti positifnya. Akar X ditambah 2. Perhatikan baik-baik ya. Di sini negatif, maka di sini berubah menjadi positif dibagi dengan akar X ditambah 2. Mungkin ada sebagian yang berpikir kok bisa dikalikan, nanti kan berubah. Ingat, kalau dalam matematika mengubah suatu bentuk itu boleh, ya nggak boleh mengubah suatu nilai. Jika kita kalikan dengan bentuk seperti ini, akar X ditambah 2 dibagi akar X ditambah 2, itu kan nilainya 1 nih. Semua yang dikali 1 kan masih dirinya sendiri. Berarti kita hanya mengubah bentuknya saja ini. Oke, langsung sama dengan ya limit, masih limit Kak ya, karena memang belum disubstitusi, masih mengubah bentuk saja. Oke, perkaliannya kita serang X dikurangi 4. Kita jangan dihitung dulu yang pembilang. Di sini kita kalikan dengan X ditambah 2. Oke, kita tutup. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini perkalian penyebutnya akar X dikurangi 2 dikali dengan akar X ditambah 2. Ya. Kita pernah belajar, mungkin ya sebagian pernah belajar bahwa ketika ada A ditambah B kemudian dikalikan dengan A dikurangi B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat.
Ingat, ini hanya berlaku ketika depannya sama, belakangnya sama, tandanya berbeda. Awas, tandanya harus berbeda, plus minus minus plus, depan sama belakang sama, tanda beda, baru berlaku A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini bisa kita pakai untuk mempermudah perhitungan. Maka ini kan depan sama, belakang sama, maka kita tinggal uraikan akar X kuadrat ya dikurangi ini nih B kuadrat. Di sini kan sama nih, depan sama, belakang sama, tandanya beda. Berarti di sini 2 kuadrat. Oke. Sampai situ semoga paham ya. Kalau sudah, kita lanjutkan sama dengan limit dari X mendekati 4 dari fungsi X dikurangi 4 kemudian dikali X ditambah 2, akar X ditambah 2 dibagi akar X dikuadratkan, maka hasilnya good, hasilnya adalah X ya, dikurangi 2 pangkat 2, 4, yes, sama. Nah, coba kita perhatikan baik-baik lagi. Di sini ada kumpulan bentuk yang sama, X dikurangi 4, di sini X dikurangi 4. Nah, di sininya kan perkalian, jadi sudah tidak apa-apa untuk memisah sendiri gitu ya. Maka X kurangi 4 dibagi X kurangi 4 adalah 1, good. Hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikali dengan ini akar X ditambah 2, maka menghasilkan limit dengan X mendekati 4 dari akar X ditambah 2. Begitu. Kalau sudah, ini sudah, maka kita tinggal substitusi saja. Kalau bentuknya sudah sederhana, kita coba substitusi lagi. Kalau bentuknya masih tetap bentuk tak tentu, maka kita ulangi lagi dengan metode-metode lain pada limit. X-nya kita ganti dengan 4, maka akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2 ditambah 2, good, hasilnya adalah 4. Yeay. Itu adalah hasil dari limit fungsi dengan menggunakan mengalihkan dengan faktor sekawannya. Ini prosesnya ya, semoga paham. Kalau belum paham, kita akan coba contoh yang B lagi. Coba. Oke, yang B saya pindahkan dulu soalnya. Yang B, limit dari X mendekati 0 dari fungsi akar X ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi X. Oke, soalnya sudah saya pindahkan ya dari sini ke sini. Oke, kita akan lanjutkan. Set, sini saja. Biasa kita harus substitusi terlebih dahulu. Substitusikan. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti akar dari 0 ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi 0. Oke, good. Sama dengan akar 2 dikurangi akar 2, 0. 0 per 0, maka bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu seperti tadi, ketika kita melihat ada bentuk akar, itu biasanya merupakan clue dari metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Langsung kita jawab, limit X mendekati 0 dari akar X ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi dengan X. Langsung saja ya kita kalikan dengan faktor sekawannya.
Di sini pembilang, posisi bentuk akarnya ada di pembilang, maka coba kita lihat di sininya apa? Oh, negatif, maka kita kalikan dengan positifnya. Akar dari X plus 2 ditambah akar 2 dibagi dengan, awas bukan dibagi dengan X-nya ya, tapi dengan notasi yang sama nih, dengan bentuk yang sama, dengan fungsi yang sama seperti pembilangnya. X ditambah 2 ditambah akar 2. Nah, oke, kalau sampai sini sudah, maka kita langsung jawab sama dengan, coba lihat pembilang Kak. Pembilang nih, ini depan, depannya sama. Ini belakang, belakangnya sama ya. Tandanya berbeda, maka ini juga akan berlaku seperti tadi. Kita kasih limit dulu. Limit X mendekati 0 dari, nah bentuknya kita ubah ya, kita tutup kurung, akar dari X ditambah 2, tutup, di sininya kuadrat kan ya, ingat depan sama, belakang sama, tanda beda, maka berlaku A kuadrat dikurangi B kuadrat itu yang tadi ya. Maka ini langsung saja dikurangi akar 2 dikuadratkan juga. Di bawahnya dibagi dengan X dikali ini. Akar dari X ditambah 2 ditambah akar 2. Oke, sampai situ semoga paham. Kalau sudah, berarti tinggal kita jawab lagi. Ubah ya. Belum substitusi. Kalau belum substitusi limit masih ada nih. X mendekati 0. Nih, kalau kuadrat itu kan mengalihkan dirinya sendiri sebanyak 2 kali gitu ya. Atau kalau dalam bentuk akar itu menghilangkan akar, berarti X ditambah 2. Gitu kan akarnya hilang karena kuadrat, dikuadratkan. Dikurangi akar 2 kuadrat adalah 2, karena akar 2 kuadrat 4, akar 4 adalah 2. Kan begitu ya? Dibagi, ini masih tetap saja X dikali akar X ditambah 2 ditambah akar 2. Kita tutup. Oke. Semoga paham sampai situ. Kemudian kita hitung juga, lanjut. Nah, perhatikan baik-baik, ada yang bisa kita hitung nih ya. Pembilang masih kita bisa sederhanakan. Limit dari X mendekati 0. Nih, 2 dikurangi 2 adalah 0, berarti sisanya X ditambah 0 kan. X tambah 0 adalah X dibagi X dikali akar dari X ditambah 2 ditambah akar 2. Oke. Nah, perhatikan, ada yang sama nih bentuknya nih. X dibagi X, bisa kan ya? Ini kan tidak terkait dengan penjumlahan pengurangan nih X-nya, berarti boleh kita bagi. X bagi X, hasilnya adalah 1. Good. Maka kita bisa tulis ulang menjadi limit X mendekati 0 dari 1 berbanding akar X plus 2 ditambah akar 2 gitu ya. Ini bentuknya sudah mulai sederhana, berarti kita boleh coba langsung substitusi. Kalau kita coba langsung substitusi, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 1 dibagi dengan akar 0 ditambah 2 ditambah akar 2. Nah, kita bisa 1 per, ini kan menjadi akar 2 ya, 0 ditambah 2 berarti sisanya 2.
Akar 2 ditambah akar 2 menghasilkan 1 per. Hati-hati, akar 2 tambah akar 2 bukan akar 4, tetapi 2 akar 2. Kita rasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Langsung kalikan saja dengan bentuk akar pada penyebutnya. Akar 2 dibagi akar 2, maka hasilnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akar 2, 1 kali akar 2 adalah akar 2 dibagi 2 akar 2 dikali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2-nya adalah akar 4. Di sininya 2 depannya, kemudian di sininya adalah akar 4. Sama dengan ini 1 ya, per 2 kali 2. Apa? Akar 2-nya jangan lupa, jangan ketinggalan. Biar lebih cantik saja. Sama dengan hasilnya adalah 1 per 4 akar 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini sudah bentuk rasional karena penyebutnya sudah bukan bentuk akar. Ini adalah posisi pembilang ya, akarnya, bentuk akarnya. Nah, itu semoga paham ya. Ini adalah proses mencari nilai limit fungsi aljabar dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawannya. Oke, semoga paham dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.